Demi lunasi utang mertua, suami memaksaku menikahi bosnya yang lumpuh. Tenang, dia cacat tak berdaya, bujuknya. Namun di malam pertama, saat aku mendekat, bos itu tiba-tiba berdiri tegak dan mengunci pintu. Suami yang mengintip dari luar langsung hancur saat melihat. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Aroma santan gurih dari sayur lodeh yang mulai mendingin memenuhi ruang makan sempit itu. Alia melirik jam dinding tua yang berdetak nyaring. Jarum pendek sudah melewati angka 9 malam. Sudah 3 kali ia memanaskan lauk, berharap suaminya, Bram, segera pulang agar mereka bisa makan malam bersama. Di luar, hujan deras mulai turun, mengetuk-ngetuk atap seng rumah kontrakan mereka dengan irama yang meresahkan. Alia merapatkan kardigan lusuhnya. Hatinya entah mengapa terasa tidak enak sejak sore tadi. Firasat seorang istri yang biasanya jarang meleset. Suara motor berhenti di depan pagar. Alia bergegas bangkit, menyeka tangan di celemek, dan membuka pintu. Wajah Bram tampak pucat pasi saat ia melangkah masuk. Rambutnya basah, kemeja kerjanya kusut, dan bahunya turun seolah memikul beban dunia. Tidak ada senyum, tidak ada kecupan di kening seperti biasa. Pria itu hanya melewatinya begitu saja, melempar tas kerja ke sofa butut di ruang tengah, lalu menghempaskan tubuhnya dengan kasar. "Mas?" Alia menutup pintu dan mendekat perlahan. "Kamu kenapa? Ada masalah di kantor?" Bram tidak menjawab. Ia menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan. Suara napasnya terdengar berat, seperti orang yang menahan tangis. "Mas, cerita sama aku. Jangan bikin aku takut," desak Alia lembut sambil duduk di samping suaminya, mengelus punggung pria yang sudah 5 tahun menikahinya itu. Tiba-tiba Bram menoleh, matanya merah dan berkaca-kaca. Ia mencengkeram bahu Alia dengan erat, terlalu erat hingga Alia sedikit meringis. "Kita hancur. Al, kita tamat," bisik Bram serak. "Perusahaan mau melakukan efisiensi besar-besaran. Namaku ada di daftar teratas untuk dipecat. Dan kalau itu terjadi, penagih utang yang mengejar ibu akan menghabisi kita minggu depan." Jantung Alia mencelos. Utang peninggalan almarhum bapak mertuanya memang menjadi jerat yang tak kunjung putus. Selama ini gaji Bram hampir 70% habis untuk menutup bunga utang itu, sementara Alia harus memutar otak mengatur sisa uang belanja yang pas-pasan. Kita bisa cari jalan lain. Mas, aku bisa jualan kue lebih banyak. Atau aku coba melamar kerja di pabrik garmen lagi, ujar Alia berusaha tegar, meski lututnya gemetar. "Enggak akan cukup," bentak Bram frustrasi, lalu suaranya melembut lagi, penuh keputusasaan. "Utang ibu itu ratusan juta, Al. Kalau aku dipecat, rumah ibu di kampung akan disita. Ibu akan tinggal di mana? Dia punya penyakit jantung, Al." Bram menunduk, air matanya menetes ke lantai ubin yang dingin. Alia ikut menangis melihat kerapuhan suaminya. Ia tahu betapa Bram sangat menyayangi ibunya. "Terus kita harus gimana, Mas?" tanya Alia lirih. Bram mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya kini berubah. Ada kilatan aneh yang sulit diartikan Alia, campuran antara ketakutan, nekat, dan sesuatu yang licik. "Ada satu jalan," kata Bram pelan. "Bos besar, Tuan Saga." "Tuan Saga? Pemilik perusahaan yang kecelakaan bulan lalu itu?" Bram mengangguk cepat. "Iya. Dia lumpuh total, Al. Kakinya tidak bisa digerakkan, separuh badannya mati rasa. Dokter bilang harapan sembuhnya tipis. Tapi masalahnya, Dewan Direksi mau melengsarkan dia karena kondisinya itu. Satu-satunya cara agar warisan dan posisinya aman, adalah dia harus menikah secepatnya. Syarat dari wasiat ayahnya mengharuskan dia punya istri pendamping." Alia mengerutkan kening, bingung. "Lalu apa hubungannya dengan kita?" Bram menelan ludah, jakunnya bergerak naik turun dengan gugup. Ia menggenggam tangan Alia, dingin bertemu hangat. "Asisten kepercayaannya, Pak Rian, mendekatiku tadi sore. Mereka butuh wanita yang sederhana, polos, tidak gila harta, dan bisa dipercaya untuk menutup mulut. Mereka tidak mau model atau selebritas yang cuma mengincar uang lalu membocorkan aib Tuan Saga ke media."
Bram memberi jeda sejenak, menatap manik mata Alia dalam-dalam. Mereka memintamu, Al. Dunia Alia seakan berhenti berputar. Ia menarik tangannya dengan sentakan keras, seolah tangan Bram baru saja menyengatnya. Apa maksud kamu? Kamu menyuruh aku menikah dengan bosmu? Suara Alia bergetar hebat. Kamu sadar apa yang kamu bicarakan, Mas? Aku ini istrimu. Dengarkan aku dulu. Bram menyela cepat, kembali memburu tangan Alia. Ini cuma formalitas. Cuma di atas kertas. Tuan Saga itu lumpuh. Al. Dia cacat. Dia tidak akan bisa menyentuhmu layaknya suami istri. Kamu cuma perlu hadir di sisinya, mendorong kursi rodanya saat acara formal, dan tinggal di rumah mewahnya. Itu saja. Itu saja katamu. Alia berdiri, dadanya naik turun menahan amarah yang meledak. Kamu mau menjual istrimu sendiri demi jabatan? Di mana harga dirimu sebagai laki-laki, Mas? Bram ikut berdiri, lalu tiba-tiba melakukan hal yang tak terduga. Ia berlutut di kaki Alia, memeluk kaki istrinya sambil menangis meraung-raung. Aku terpaksa, Al. Demi Tuhan aku terpaksa. Kalau aku menolak, bukan cuma aku dipecat, tapi mereka akan memastikan aku tidak bisa kerja dimanapun. Dan ibu, penagih utang itu mengancam akan membakar rumah ibu kalau besok tidak ada setoran. Tangisan Bram terdengar memilukan. Tolong aku, sayang. Tolong ibu. Ini cuma sementara. Mungkin setahun atau 2 tahun, sampai posisi Tuan Saga aman. Setelah itu kamu bisa minta cerai, dan kita menikah lagi. Kita akan punya uang miliaran sebagai kompensasi. Kita bisa hidup bahagia, punya rumah sendiri, punya anak. Alia mematung. Air matanya mengalir deras membasahi pipi. Bayangan wajah mertuanya yang tua dan sakit-sakitan berkelebat. Tapi membayangkan dirinya harus bersanding dengan pria asing, tidur satu atap, meski pria itu lumpuh sekalipun, membuat perutnya mual. Aku nggak bisa, Mas. Ini gila. Ini dosa, tolak Alia lemah. Bram mendongak. Wajahnya yang basah kini tampak mengeras. Topeng keputusasaannya sedikit retak, menampakkan sisi manipulatif yang selama ini tersembunyi. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan ponselnya. Layar benda pipih itu menyala, menampilkan sebuah pesan chat. Kamu tidak punya pilihan, Al. Suara Bram berubah dingin, kontras dengan tangisannya tadi. Ia menyodorkan ponsel itu ke depan wajah Alia. Aku sudah mengirim foto KTP dan biodatamu ke Pak Rian 1 jam yang lalu. Mereka sudah setuju. Dan sebagai tanda jadi, mereka sudah melunasi setengah utang ibu. Alia terbelalak membaca deretan pesan dalam aplikasi chat itu. Foto dirinya, data dirinya, semua sudah berpindah tangan tanpa seizinnya. Kamu. Alia kehilangan kata-kata. Kalau kamu menolak malam ini, Bram berdiri perlahan, menatap istrinya dengan sorot mata yang menekan mental, maka uang itu harus dikembalikan sekarang juga. Dan karena kita tidak punya uang itu, polisi akan menjemputku atas tuduhan penipuan korporasi. Kamu mau melihat suamimu membusuk di penjara dan ibumu mati jantungan di kampung. Guntur menggelegar di luar, berbarengan dengan bunyi ketukan keras di pintu depan. Dok, dok, dok. Itu pasti orang suruhan Pak Rian, bisik Bram di telinga Alia, suaranya seperti desis ular. Hapus air matamu. Tanda tangani kontraknya. Selamatkan kita. Ketukan di pintu itu tidak berhenti, justru semakin ritmis dan menuntut. Alia mundur selangkah, punggungnya menabrak dinding dingin ruang tamu. Napasnya tercekat di tenggorokan, matanya menatap daun pintu kayu yang rapuh itu seolah menatap gerbang neraka. Bram menyeka sisa air matanya dengan kasar, lalu berbalik menatap Alia. Wajah yang tadinya memelas kini berubah tegang dan penuh perhitungan. Tanpa bicara, ia berjalan cepat menuju pintu dan membukanya. Bukan penagih utang berwajah garang yang berdiri di sana, melainkan seorang pria muda berjas hitam rapi yang basah kuyup terkena cipratan hujan, namun tetap berdiri tegak dengan aura yang mengintimidasi. Di belakangnya, sebuah mobil sedan hitam mewah terparkir dengan mesin menyala, lampu depannya menyorot tajam menembus tirai hujan. Pak Bramantio, sapa pria itu datar. Ia tidak tersenyum. Saya Rian, asisten pribadi Tuan Saga.
Waktu Anda tidak banyak. Keputusan harus dibuat sekarang. Bram mengangguk gugup, tubuhnya membungkuk hormat secara berlebihan. Silakan masuk, Pak Rian. Istri saya sedang mempertimbangkannya. Rian melangkah masuk tanpa melepas sepatunya yang basah, meninggalkan jejak lumpur di lantai ubin Alia yang baru saja dipel sore tadi. Ia meletakkan sebuah map kulit berwarna coklat di atas meja makan yang taplaknya sudah pudar. Nyonya Alia, Rian menoleh pada Alia. Tatapannya menilai dari ujung kaki hingga ujung kepala, dingin seperti sedang menaksir harga seekor sapi perah. Tuan Saga membutuhkan jawaban malam ini. Jika Anda setuju, pelunasan utang keluarga suami Anda akan diproses detik ini juga. Jika tidak, kami akan menarik kembali tawaran ini dan membiarkan prosedur hukum berjalan bagi suami Anda besok pagi. Alia menatap Bram, mencari perlindungan, namun suaminya justru menunduk menghindari tatapannya. Ini gila, suara Alia serak. Kalian pikir pernikahan itu mainan? Saya punya harga diri. Harga diri tidak bisa membayar utang 500 juta. Nyonya, potong Rian tajam. Ia membuka map itu. Ini surat pernyataan cerai secara agama antara Anda dan Pak Bramantio. Hanya formalitas agar pernikahan Anda dengan Tuan Saga sah secara hukum negara. Setelah kontrak 1 tahun selesai, Anda bebas kembali pada mantan suami Anda. Cerai? Alia memekik. Kakinya lemas. Ia merosot duduk di kursi. Tanda tangani, Al, suara Bram terdengar mendesak. Ia mendekat, menyodorkan pena. Tolonglah. Demi ibu. Jangan bawa-bawa ibu, teriak Alia. Bram mengertakkan gigi. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan gawai, dan menekan panggilan video. Sambungan terhubung dalam hitungan detik. Layar gawai itu diarahkan tepat ke wajah Alia. Di layar, terlihat wajah tua seorang wanita yang terbaring lemah dengan selang oksigen di hidung. Dinding di belakangnya ket putih kusam khas puskesmas desa. Alia, Nak. Suara ibu mertuanya terdengar putus-putus, diiringi bunyi bip mesin pemantau jantung yang konstan. Tolong Bram. Ibu nggak kuat kalau lihat Bram di penjara. Rumah kita mau disita, Nak. Pertahanan Alia runtuh seketika. Isak tangis ibu mertuanya adalah kelemahannya. Alia adalah yatim piatu, dan selama ini ibu Bram sudah ia anggap seperti ibu kandungnya sendiri. Meskipun wanita tua itu seringkali menuntut banyak hal. Bu, Alia. Alia terisak, tidak sanggup bicara. Bram bilang kamu satu-satunya harapan kita. Enduk. Lakukan demi ibu ya. Ibu mau tenang di masa tua. Bram segera mematikan sambungan sepihak sebelum Alia sempat menjawab. Ia menatap Alia dengan wajah penuh kemenangan yang disembunyikan di balik topeng kesedihan. Kamu dengar sendiri kan, Al? Jantung ibu kumat lagi tadi sore gara-gara didatangi penagih utang. Kalau kamu nggak tanda tangan sekarang, kamu sama saja membunuh ibu. Kata-kata itu menghujam jantung Alia. Manipulasi itu begitu sempurna, menjeratnya dari segala sisi, rasa bakti, rasa cinta, dan rasa takut. Tangan Alia gemetar hebat saat menerima pena dari tangan Bram. Tinta hitam itu terasa seberat dosa yang akan ia pikul. Dengan pandangan kabur tertutup air mata, Alia menggoreskan tanda tangannya di atas materai. Bagus, kata Rian datar. Ia segera membereskan berkas-berkas itu secepat kilat. Mobil sudah siap. Anda hanya boleh membawa pakaian secukupnya. Tidak perlu pamitan berlebihan. Bram menghembuskan napas lega yang panjang, seolah beban bertonton baru saja diangkat dari pundaknya. Ia memeluk Alia sekilas, pelukan yang terasa hampa dan dingin. Terima kasih, sayang. Kamu penyelamatku. Aku janji, setahun lagi aku akan menjemputmu. Kita akan mulai dari awal, bisik Bram. Alia tidak membalas pelukan itu. Tubuhnya kaku. Saat Bram melepaskan pelukannya untuk membantu Rian membawa tas Alia, pria itu meletakkan gawainya sembarangan di meja makan, tepat di depan Alia yang masih duduk terpaku. Ting! Layar gawai Bram menyala. Sebuah notifikasi pesan chat masuk. Mata Alia, meski sembab, menangkap tulisan itu dengan jelas. Nama pengirimnya tertulis, Montir Andi. Aneh. Setahu Alia, Bram tidak pernah punya urusan mendesak dengan bengkel malam-malam begini.
Namun, yang membuat darah Alia berdesir bukanlah nama pengirimnya, melainkan pratinjau pesan yang muncul di layar kunci. Sabar ya, Yang. Kalau si bodoh itu sudah pergi, kita rayakan di tempat biasa. Aku kangen. Jantung Alia berhenti berdetak sesaat. Yang? Sejak kapan montir bengkel memanggil suaminya dengan sebutan Yang? Dan siapa yang dimaksud, si bodoh? Belum sempat otak Alia mencerna kejanggalan itu, tangan Bram menyambar gawai tersebut dengan gerakan kilat. Gerakannya terlalu cepat, terlalu panik untuk seseorang yang tidak menyembunyikan apa-apa. Bram menoleh pada Alia, wajahnya sedikit pucat, tapi ia segera memaksakan senyum kaku. Tukang bengkel, nagih ongkos servis motor kemarin yang belum lunas. Biasalah, dia memang suka bercanda akrab begitu. Alasan itu terdengar tidak masuk akal. Alia ingin bertanya, ingin menuntut penjelasan, tapi Rian sudah berdiri di ambang pintu, menatap jam tangannya dengan tidak sabar. Nyonya Alia. Sekarang, perintah Rian. Alia berdiri perlahan. Kakinya terasa berat seperti dipasung besi. Ia menatap Bram sekali lagi, pria yang baru saja ia korbankan segalanya demi menyelamatkannya. Tapi untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan mereka, Alia melihat sesuatu yang asing di mata suaminya. Ada bayangan gelap yang bersembunyi di balik sorot mata sendu itu. Alia melangkah keluar menembus hujan, masuk ke dalam mobil mewah yang dingin itu. Saat kaca jendela mobil perlahan naik, ia melihat Bram tidak lagi memasang wajah sedih. Di bawah remang lampu teras, suaminya itu justru sedang sibuk mengetik balasan chat di gawainya dengan senyum tipis yang mengerikan. Hujan belum juga reda ketika mobil sedan hitam itu membelah jalanan kota yang lengang. Di dalam kabin yang senyap dan berbau kulit mahal itu, Alia duduk mematung. Matanya menatap kosong keluar jendela, melihat lampu-lampu jalan yang memudar menjadi garis-garis buram karena air hujan di kaca. Namun, pikirannya tidak di sana. Pikirannya tertinggal di beranda rumah kontrakan, pada senyum tipis di wajah Bram dan notifikasi chat dari montir Andi. Sabar ya, Yang. Kata, Yang. Itu berputar-putar di kepalanya seperti kaset rusak. Alia mencoba menepisnya. Ia mencoba menyangkal instingnya sendiri. Mungkin Bram benar. Mungkin itu hanya candaan kasar teman tongkrongan. Laki-laki kadang punya selera humor yang aneh, bukan? Bram adalah suami yang baik. Dia menangis demi ibunya. Dia rela berlutut di kaki Alia. Tidak mungkin dia berkhianat di saat genting seperti ini. Hapus air mata Anda, Nyonya. Suara Rian memecahkan lamunan Alia. Pria itu melihatnya dari kaca spion tengah. Tuan Saga benci melihat wanita cengeng. Di rumah ini, air mata dianggap sebagai kelemahan yang menjijikkan. Jika Anda ingin bertahan hidup di sana, belajarlah menelan tangisan Anda. Alia buru-buru menyeka pipinya. Maaf, Pak Rian. Mobil berbelok memasuki gerbang besi raksasa yang menjulang tinggi. Sebuah rumah, atau lebih tepatnya istana, berdiri angkuh di tengah kegelapan. Arsitekturnya bergaya kolonial, dingin, dan intimidatif. Tidak ada kehangatan yang memancar dari jendela-jendelanya yang besar. Begitu turun dari mobil, Alia langsung digiring masuk oleh 2 pelayan berseragam abu-abu yang menatapnya dengan pandangan merendahkan. Mereka tidak bicara, hanya memberi isyarat agar Alia mengikuti mereka ke sebuah ruangan besar di sayap kiri rumah. Di sana, di tengah ruangan yang diterangi lampu kristal redup, seorang penghulu dan 2 orang saksi sudah menunggu. Dan di sana pula, untuk pertama kalinya, Alia melihat sosok itu. Tuan Saga. Pria itu duduk di kursi roda canggih berwarna hitam. Kakinya tertutup selimut tebal bermotif kotak-kotak. Wajahnya tampan, dengan rahang tegas dan hidung mancung, namun ekspresinya sedingin es kutub. Matanya yang tajam menatap lurus ke depan, seolah Alia hanyalah perabot tambahan yang baru dibeli asistennya. Tidak ada senyum, tidak ada sambutan. Prosesi pernikahan itu berlangsung kilat dan senyap. Tidak ada kebaya indah, tidak ada tamu undangan, tidak ada tawa bahagia. Hanya suara penghulu yang menggema memantul di dinding-dinding dingin, dan suara Alia yang bergetar saat menjawab pertanyaan. Sah. Satu kata itu meresmikan nasib Alia. Ia kini istri sah dari Saga, sang miliarder lumpuh. Setelah penghulu pergi,
Rian mendekati kursi roda bosnya. "Tuan, ini Nyonya Alia. Sesuai instruksi, dia akan tinggal di kamar utama mulai malam ini." Saga perlahan memutar lehernya, menatap Alia. Tatapan itu begitu menusuk hingga Alia merasa telanjang. Pria itu tidak bicara sepatah kata pun. Ia hanya mendengus pelan, sebuah suara yang menyiratkan penghinaan, lalu memutar kursi rodanya menjauh, motor elektriknya mendesing halus meninggalkan ruangan. Alia ditinggalkan sendirian lagi. Dengan tangan gemetar, Alia merogoh saku roknya, mengambil gawai miliknya yang layarnya sudah retak. Ia butuh pegangan. Ia butuh Bram meyakinkannya bahwa semua ini benar. Jari jemarinya mengetik pesan chat dengan cepat. "Mas, aku sudah sampai. Aku takut, Mas. Orang-orang di sini dingin sekali. Dan Mas, soal pesan tadi, tolong jujur sama aku. Siapa Andi sebenarnya? Kenapa dia panggil kamu? Yang?" Alia menunggu dengan jantung berdebar. 1 menit. 2 menit. Tanda centang 2 berubah menjadi biru. Bram sedang mengetik. "Ya Allah, Al, kamu masih bahas itu? Aku di sini lagi sujud syukur karena ibu baru saja siuman setelah dengar kabar utangnya lunas. Aku lagi nangis haru, dan kamu malah nuduh aku selingkuh sama tukang bengkel? Tega kamu, Al. Kamu mau bikin ibu mati kaget karena curigaan kamu itu." Alia membaca pesan itu dengan dada sesak. Rasa bersalah langsung menyergapnya. Bram benar, ibunya sedang sakit. Bagaimana bisa Alia begitu egois memikirkan kecurigaan tidak berdasar di saat suaminya sedang berjuang menjaga nyawa ibunya? "Maaf, Mas. Aku cuma panik. Salam buat ibu ya." Alia membalas, menekan rasa curiganya dalam-dalam ke dasar hati. Inilah fase penyangkalan itu. Alia memilih mempercayai kebohongan yang manis daripada menghadapi kebenaran yang pahit. "Nyonya," suara seorang pelayan wanita tua mengejutkannya. "Mari saya antar ke kamar Tuan Saga. Beliau sudah menunggu. Ingat, tugas utama Anda adalah melayani segala kebutuhan Tuan, sekecil apapun itu." Alia mengangguk lemah. Ia menyimpan gawainya. Mereka berjalan menyusuri lorong panjang yang dipenuhi lukisan-lukisan abstrak yang menyeramkan. Pelayan itu berhenti di depan sebuah pintu ganda dari kayu jati yang ukirannya rumit. "Masuklah. Dan apapun yang terjadi di dalam, jangan pernah berteriak. Tuan benci suara bising." Pelayan itu membuka pintu, mendorong Alia masuk, lalu menutupnya kembali dari luar. Klik. Suara kunci diputar terdengar jelas. Alia berdiri terpaku di dekat pintu. Kamar itu luas, remang-remang, dan beraroma kayu cendana yang kuat. Di tengah ruangan, sebuah tempat tidur berukuran king size mendominasi. Dan di sana, di sisi tempat tidur, Tuan Saga duduk di kursi rodanya, membelakangi Alia, menghadap ke jendela besar yang tirainya terbuka lebar menampilkan langit malam yang kelam. Suasana hening mencekam. Hanya suara hujan yang terdengar samar. Alia memberanikan diri melangkah maju. Lantai kayu berderit pelan di bawah kakinya. Tuan, panggil Alia lirih. Saga tidak menjawab. Bahunya tampak kaku. Alia melangkah lebih dekat, berniat membantu suaminya itu pindah ke tempat tidur seperti tugas seorang perawat. Namun, saat jaraknya tinggal 2 meter, mata Alia menangkap sesuatu yang ganjil di pantulan kaca jendela di hadapan Saga. Di pantulan kaca itu, Alia melihat wajah Saga sedang menyeringai. Bukan seringai kesakitan atau kesedihan, melainkan seringai pemangsa yang baru saja mendapatkan mangsanya di dalam kandang. Dan sebelum Alia sempat mencerna arti senyuman itu, kursi roda itu berputar mendadak dengan kecepatan tinggi menghadap ke arahnya. Jantung Alia berdegup kencang, seirama dengan deru hujan yang semakin menggila di luar sana. Tatapan Saga yang tajam dan tak terbaca membuatnya merasa seperti kancil yang tersudut di hadapan harimau. "Mendekat," perintah Saga. Suaranya rendah, bariton yang dalam dan menggetarkan dada, jauh berbeda dengan suara Bram yang cempreng dan seringkali penuh keraguan. Alia menelan ludah, memaksa kakinya melangkah maju. Saya akan bantu Tuan pindah ke tempat tidur." Saga tidak menjawab. Ia hanya mengamati pergerakan Alia dengan sorot mata yang menilai. Ketika Alia sudah berdiri tepat di hadapan kursi rodanya, aroma maskulin yang kuat, perpaduan tembakau mahal dan kayu manis, menguar, mendominasi indera penciuman Alia.
Di luar dinding kaca kamar itu, di balik rimbunnya semak tanaman hias yang basah kuyup, sesosok tubuh meringkuk kedinginan. Itu Bram. Ia tidak pulang ke rumah sakit menjaga ibunya. Ia berbohong. Kecemburuan dan rasa kepemilikan yang posesif memaksanya menyelinap kembali. Ia tahu letak kamar utama karena Rian pernah tidak sengaja menyebutkannya. Bram perlu memastikan. Ia perlu melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Alia tidak melayani Saga lebih dari sekadar perawat. Ia perlu memastikan asetnya aman. Dari celah tirai yang sedikit terbuka, Bram mengintip dengan napas memburu. Hatinya sedikit tenang melihat Saga masih duduk di kursi roda. Bagus, batin Bram. Si lumpuh itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Alia cuma akan menyelimutinya, lalu tidur di sofa. Alia masih milikku. Di dalam kamar, Alia membungkuk canggung, mencoba meraih lengan Saga untuk memapahnya. Maaf, Tuan. Pegang bahu saya, ucap Alia gemetar. Tangan Saga terangkat. Namun alih-alih memegang bahu Alia untuk tumpuan, tangan besar dan kekar itu justru melingkar di pinggang ramping Alia. Cengkeramannya kuat, panas, dan menuntut. Alia tersentak kaget. Tuan? Suamimu. Bisik Saga, matanya menatap lekat bibir Alia. Berapa harga yang dia patok untuk menjual wanita sepertimu? 500 juta? Murah sekali. Saya bukan barang dagangan. Alia mencoba mundur, tersinggung harga dirinya diinjak. Saya melakukan ini demi suami yang bahkan tidak mampu melindungimu, potong Saga sinis. Tiba-tiba, cengkeraman di pinggang Alia mengeras. Dan apa yang terjadi selanjutnya membuat darah Alia berhenti mengalir seketika. Tanpa aba-aba, tanpa usaha yang terlihat berat, Saga menarik tubuh Alia mendekat sekaligus menumpukan kakinya ke lantai. Perlahan namun pasti, tubuh tegap itu terangkat dari kursi roda. Bukan dengan gemetar. Bukan dengan susah payah. Saga berdiri. Tegak. Kokoh. Menjulang tinggi. Alia mendongak. Matanya terbelalak lebar hingga nyaris keluar. Napasnya tercekat di tenggorokan. Pria yang dikabarkan lumpuh total itu kini berdiri menjulang di hadapannya. Tingginya nyaris 185 cm, membuat Alia harus mendongak jauh untuk menatap matanya. Otot-otot tubuhnya di balik kemeja sutra itu terlihat kencang, tanda bahwa ia tidak pernah berhenti berlatih fisik. Kak, kamu. Suara Alia hilang ditelan syok. Di luar jendela, Bram yang sedang mengintip merasa seperti disambar petir di siang bolong. Ia merosot ke tanah yang berlumpur. Matanya tak berkedip menatap pemandangan di dalam sana. Otaknya menolak percaya. Tidak mungkin. Laporan medisnya bilang dia lumpuh permanen. Dia cacat. Tapi kenyataan di depan matanya menghancurkan segalanya. Bram melihat Saga berdiri dengan gagah, jauh lebih gagah daripada Bram yang bungkuk dan kurus. Bram melihat bahu lebar itu. Bram melihat bagaimana Saga mendominasi ruangan itu hanya dengan berdiri. Dan yang paling menyakitkan bagi Bram adalah melihat Alia. Istrinya, wanita yang selama ini ia anggap polos dan bisa ia atur semaunya, kini berada dalam pelukan pria yang sempurna. Alia terlihat begitu mungil, begitu pas dalam dekapan Saga. Di dalam kamar, Saga menunduk, mensejajarkan wajahnya dengan Alia yang masih mematung. Dunia ini penuh tipu daya. Alia, bisik Saga di telinga istrinya, suaranya serak dan sensual. Dan suamimu baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dia melemparkan domba ke kandang serigala, mengira serigala itu ompong. Saga mengangkat dagu Alia dengan satu jari, memaksanya menatap mata elangnya. Mulai malam ini, lupakan laki-laki pecundang itu. Karena sekali kamu masuk ke dalam pelukanku. Saga merapatkan tubuh mereka hingga tidak ada jarak tersisa, membuat Alia bisa merasakan detak jantung pria itu yang kuat dan teratur. Aku tidak akan pernah melepaskan apa yang sudah menjadi milikku. Saga memeluk Alia. Bukan pelukan kasar, tapi pelukan posesif yang merengkuh seluruh eksistensi Alia. Di balik jendela, Bram mencengkeram dadanya yang terasa sesak. Rasa sakit yang ia rasakan bukan hanya cemburu. Itu adalah rasa kerdil. Rasa hina. Ia baru sadar bahwa ia telah menyerahkan permatanya kepada raja yang sesungguhnya. Ia baru sadar bahwa dibandingkan Saga, dirinya hanyalah butiran debu.
Bram ingin berteriak, ingin mendobrak kaca, ingin menarik Alia keluar. Tapi kakinya lemas tak bertenaga. Ketakutan akan kekuasaan Saga dan rasa minder yang luar biasa membuatnya lumpuh. Ironis, justru dia yang kini lumpuh mentalnya. Sementara, si bos lumpuh, berdiri tegak memeluk istrinya. Bram mundur perlahan dalam guyuran hujan, air matanya bercampur dengan air hujan. Ia merogoh saku, gemetar mengambil gawainya, berniat mengirim pesan chat pada Alia untuk segera keluar. Namun, sebelum ia sempat mengetik, ia melihat Saga di dalam sana menoleh tajam ke arah jendela. Tepat ke arah tempat Bram bersembunyi. Saga tersenyum. Dingin. Mengerikan. Dan ia perlahan menarik tirai jendela itu hingga tertutup rapat, menyisakan Bram sendirian di luar dalam kegelapan dan imajinasi liar tentang apa yang akan terjadi di balik tirai itu. Alia mundur terhuyung-huyung sampai punggungnya menabrak lemari kayu jati yang kokoh. Napasnya memburu, matanya menatap Saga dengan campuran rasa takut dan takjub yang membingungkan. Pria itu, yang seharusnya tidak berdaya, kini berdiri menjulang di tengah kamar, menutup tirai dengan gerakan tangan yang tegas dan penuh kuasa. "Jangan takut," ucap Saga datar. Ia berjalan menuju meja kecil di sudut ruangan, menuangkan air mineral ke dalam gelas kristal. Langkah kakinya mantap, tidak ada sedikit pun tanda-tanda kelemahan otot. "Tuan, Tuan menipu semua orang." Suara Alia bergetar, nyaris tak terdengar. "Tuan menipu saya." Saga berbalik, menyodorkan gelas itu pada Alia. "Minum. Kamu pucat seperti mayat." Alia menggeleng, enggan menerima apapun dari pria yang penuh rahasia ini. Saga meletakkan gelas itu dengan kasar di meja nakas, hingga menimbulkan bunyi tak yang nyaring. Ia menarik kursi rias, memutarnya, lalu duduk berhadapan dengan Alia yang masih berdiri gemetar memeluk tubuhnya sendiri. "Dengar baik-baik, Alia. Di dunia bisnis tingkat tinggi, kelemahan adalah undangan untuk pembunuhan." Saga memulai penjelasannya, suaranya tenang namun menusuk. "Kecelakaan bulan lalu itu bukan kecelakaan biasa. Rem mobil saya disabotase. Ada orang dalam keluarga ini yang menginginkan saya mati demi warisan." Mata Alia membelalak. Dunia yang ia masuki ternyata jauh lebih mengerikan dari sekadar lilitan utang rentenir. "Kalau mereka tahu saya selamat tanpa cacat, mereka akan mencoba lagi. Kali ini mungkin dengan racun atau peluru," lanjut Saga. "Kursi roda itu adalah perisai saya. Orang tidak akan waspada pada orang cacat. Mereka akan bicara sembarangan di dekat saya, membuka aib dan rencana busuk mereka, karena mengira saya hanyalah onggokan daging yang tidak berguna." Saga menatap Alia lurus-lurus. "Termasuk suamimu." Alia tersentak mendengar kata, "suami." Rasa sakit itu kembali menyeruak. Bayangan Bram yang menyerahkan dirinya, memaksanya tanda tangan kontrak, semuanya berputar di kepala. Kenapa harus saya?" tanya Alia lirih. Air matanya menetes lagi. "Kenapa Tuan menerima tawaran Bram?" "Karena suamimu adalah jenis manusia paling tamak yang mudah dikendalikan. Dan kamu?" Saga menjeda kalimatnya, matanya menyisir wajah Alia yang polos. "Kamu terlihat seperti wanita bodoh yang penurut. Penyamaran yang sempurna untuk istri seorang miliarder lumpuh." Kata-kata itu tajam, menyakitkan, tapi jujur. Alia merasa kerdil. Ia merosot duduk di lantai karpet yang tebal, menangis tanpa suara. Ia merasa terjebak di antara dua pria yang sama-sama memanfaatkannya. Bram menjualnya demi uang, Saga membelinya demi tameng nyawa. Saga menghela napas panjang. Ia bangkit, mengambil selimut tebal dari tempat tidur, lalu melemparnya hingga menutupi tubuh Alia yang meringkuk di lantai. "Tidurlah di kasur." "Saya akan tidur di sofa," ucap Saga dingin. Ia mematikan lampu utama, menyisakan lampu tidur yang remang. "Malam ini saya tidak akan menyentuhmu. Saya bukan binatang seperti yang kamu bayangkan." Alia tidak bergerak. Ia tetap di lantai, memeluk lututnya, tenggelam dalam kebingungan dan rasa sepi yang mencekam di kamar mewah yang terasa seperti penjara emas itu. Sementara itu, di sebuah warung kopi pinggir jalan yang sepi, jauh dari kawasan elit rumah Saga, Bram duduk dengan tangan gemetar memegang gelas kopi hitam yang sudah dingin. Pakaiannya masih lembab. Bayangan Saga yang berdiri tegak terus menghantuinya seperti mimpi buruk. Ia merasa bodoh. Ia merasa ditelanjangi.
Ting. Gawainya berbunyi. Pesan chat dari Montir Andi. Bram membukanya dengan jari gemetar. Sayang, kok belum transfer? Katanya utang ibumu sudah lunas dan dapat sisa uang saku dari bos. Aku butuh buat bayar sewa apartemen nih. Jangan lupa janji kamu mau belikan aku gelang emas ya. Bram meremas rambutnya frustrasi. Ia baru saja menjual istri sahnya yang setia. Dan sekarang uang hasil penjualan itu ditagih oleh wanita simpanan yang bahkan tidak pernah mau susah payahnya. Bram mengetik balasan dengan kasar. Sabar. ATMR. Besok pagi aku transfer. Ia mematikan gawai, melemparnya ke meja. Hatinya hancur. Bukan karena menyesal telah mengkhianati Alia, tapi karena ketakutan membayangkan Alia kini sedang menikmati kemewahan bersama pria yang jauh lebih hebat darinya. Rasa kepemilikannya terganggu. Egonya terluka parah. Awas kamu, Al, gumam Bram pada kegelapan malam. Jangan pikir kamu bisa enak-enak di sana melupakan aku. Pagi menjelang di kediaman Saga. Sinar matahari menerobos masuk melalui celah tirai yang semalam ditutup paksa. Alia mengerjap, terbangun di atas kasur empuk yang selembut awan. Ia baru sadar semalam ia ketiduran di lantai dan seseorang, pasti Saga, telah memindahkannya ke tempat tidur. Ia menoleh. Sofa di sudut ruangan sudah rapi. Saga tidak ada di sana. Kursi rodanya juga tidak ada. Pintu kamar terbuka. Seorang pelayan masuk membawa nampan berisi sarapan mewah dan sebuah kotak beludru hitam. Selamat pagi, Nyonya. Tuan Saga sudah berangkat ke kantor. Tentu saja lewat pintu rahasia garasi agar tidak ada yang melihat beliau berjalan kaki. Ujar pelayan itu dengan nada datar namun sopan. Ini titipan dari Tuan. Pelayan itu meletakkan kotak beludru itu di pangkuan Alia, lalu undur diri. Dengan jantung berdebar, Alia membuka kotak itu. Isinya adalah sebuah gawai keluaran terbaru yang harganya puluhan juta, dan sebuah kartu kredit berwarna hitam pekat, black card tanpa limit. Di bawah gawai itu, terselip secari kertas dengan tulisan tangan yang tegak dan rapi. Berhenti menangisi nasib. Kalau kamu mau bertahan hidup di rumah ini, jadilah ratu, bukan pembantu. Gunakan kartu itu untuk mengubah penampilanmu. Dan nyalakan gawai itu. Ada hadiah, selamat datang yang akan membuka matamu tentang siapa sebenarnya yang harus kamu tangisi. Alia menekan tombol daya gawai baru itu. Benda itu menyala cepat. Tidak ada kunci layar. Hanya ada satu ikon aplikasi galeri yang terbuka otomatis di layar depan. Jari Alia gemetar saat menyentuh ikon itu. Sebuah video mulai berputar. Video rekaman CCTV dari sebuah kafe remang-remang. Tanggal yang tertera di video itu adalah 2 hari yang lalu, saat Bram pamit lembur kerja. Di layar kecil itu, Alia melihat suaminya. Tapi Bram tidak sedang bekerja. Bram sedang duduk memangku seorang wanita muda berambut pirang, tertawa lepas sambil memamerkan cincin yang melingkar di jari manis wanita itu. Suara Bram di rekaman itu terdengar samar namun jelas, menghancurkan sisa-sisa harapan Alia hingga menjadi debu. Tenang saja, Yang. Istri bodohku di rumah itu gampang dibohongi. Sebentar lagi aku bakal tumbalin dia ke bosku yang lumpuh. Habis dapat duitnya, aku ceraikan dia, terus kita nikah resmi. Gawai di tangan Alia terjatuh ke pangkuan. Napasnya tercekat. Air matanya kering seketika, digantikan oleh api kemarahan yang membakar dada. Video di layar gawai itu berakhir, menyisakan layar hitam yang memantulkan wajah Alia. Wajah yang sama, namun dengan sorot mata yang telah mati. Tidak ada lagi air mata. Tangki air matanya sudah kering, diperas habis oleh kepedihan semalam, dan kini sisanya menguap oleh panasnya api amarah yang menjalar di setiap pembuluh darahnya. Istri bodoh, gumam Alia, mengulang kata-kata Bram dalam video itu. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Datar. Dingin. Pintu kamar terbuka pelan. Kali ini bukan pelayan, melainkan Rian yang mendorong kursi roda Tuan Saga masuk. Begitu pintu tertutup dan terkunci rapat, Saga langsung berdiri dari kursi rodanya, melonggarkan dasi yang mencekik lehernya, dan berjalan santai menuju minibar di sudut kamar. Sudah lihat videonya? Tanya Saga tanpa menoleh, menuangkan air dingin ke gelas. Alia tidak menjawab. Ia hanya mencengkeram gawai itu begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Saga berbalik,
bersandar pada meja bar dengan kedua tangan melipat di dada. Ia menatap Alia dengan pandangan yang sulit diartikan, bukan kasihan, melainkan seperti seorang jenderal yang sedang menilai kesiapan prajuritnya. Wanita di video itu namanya Siska, ujar Saga tiba-tiba. Dia bukan sekadar wanita simpanan atau anak orang kaya biasa. Dia adalah sekretaris pribadi Pak Burhan, wakil direktur yang paling bernafsu menggulingkan saya dari kursi kepemimpinan. Alia mendongak perlahan. Informasi itu bagaikan kepingan puzzle yang menyakitkan. Suamimu, Bram, dia berpikir dia yang memegang kendali. Dia pikir dia cerdas karena bisa menipu istrinya dan mendapatkan uang dari saya. Lanjut Saga dengan nada mencemooh. Padahal, dia hanyalah bidak catur yang dimainkan oleh Siska dan Pak Burhan. Mereka mendekati Bram, menjanjikan posisi tinggi, hanya untuk menyusupkan Bram ke dalam lingkaran saya. Dan cara terbaik masuk ke rumah ini adalah lewat kamu. Alia merasa mual. Jadi, pernikahan ini bukan sekadar ide spontan Bram karena terlilit utang? Ini adalah konspirasi? Dan ada satu hal lagi yang perlu kamu tahu. Saga berjalan mendekat, mengambil sebuah amplop coklat dari saku jasnya dan melemparkannya ke pangkuan Alia. Bukalah. Tangan Alia gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat lembaran hasil pemeriksaan medis dari sebuah klinik kandungan ternama di ibu kota. Nama pasien, Siska Anggraini. Diagnosis, positif hamil. Usia kandungan, 8 minggu. Dunia Alia runtuh untuk kedua kalinya. Namun kali ini tidak ada suara reruntuhan. Hening. Sangat hening. 8 minggu. Bisik Alia. Itu artinya, saat Bram bilang dia lembur demi mencicil utang ibu 2 bulan lalu, dia sedang membuat anak dengan wanita ini. Saga mengangguk. Bram berencana menceraikanmu segera setelah saya mati, atau setelah dia mendapatkan posisi direktur cabang yang dijanjikan Siska. Uang bayaran dari saya yang melunasi utang ibunya itu? Sebagian besar sudah dia transfer ke rekening Siska untuk membeli apartemen. Alia tertawa pelan. Tawa yang sumbang dan miris. Jadi selama ini saya berhemat, makan nasi sisa kemarin, menambal baju yang robek, sementara dia membelikan apartemen untuk wanita lain dan anak haramnya. Alia berdiri. Ia berjalan menuju cermin besar di lemari pakaian. Ia melihat pantulan dirinya, wanita kurus, berwajah kusam, dengan daster katun murahan yang warnanya sudah pudar. Ia melihat, istri bodoh, yang disebut-sebut Bram. Kamu punya 2 pilihan, Alia. Suara Saga terdengar dekat di belakangnya. Pria itu berdiri tepat di belakang Alia, memandang bayangan mereka berdua di cermin. Kamu bisa lari dari sini, kembali ke kontrakan busuk itu, dan menangisi nasib sampai matamu buta. Atau... Saga meletakkan kedua tangannya di bahu Alia, mencengkeramnya pelan namun menguatkan. Kamu gunakan rasa sakit itu sebagai bahan bakar. Kamu punya kartu hitam saya. Kamu punya status sebagai Nyonya Saga. Kamu punya akses yang tidak dimiliki siapapun. Alia menatap mata Saga melalui pantulan cermin. Apa yang Tuan inginkan? Saya butuh sekutu. Bram dan Siska berpikir kamu adalah mata-mata mereka di rumah ini. Mereka akan menghubungimu, memintamu mencari brankas saya, atau mencuri dokumen rahasia, bisik Saga di telinga Alia. Jadilah mata-mata itu. Tapi setialah pada saya. Beri mereka informasi palsu yang akan menghancurkan mereka pelan-pelan. Alia terdiam sejenak. Ia mengingat wajah ibu mertuanya yang sakit, yang ternyata juga dimanfaatkan Bram sebagai alasan. Ia mengingat janji manis Bram saat melamarnya dulu. Semua itu palsu. Alia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Saat ia membuka mata, sorot matanya yang sendu telah lenyap, digantikan oleh tatapan tajam setajam silet. Saya mau, ucap Alia tegas. Ia berbalik menghadap Saga. Tapi saya punya syarat. Saga mengangkat alisnya, tertarik. Katakan. Jangan panggil saya bodoh lagi. Dan bantu saya membuat mereka menderita sampai mereka memohon kematian. Saga tersenyum, kali ini sebuah senyuman tulus yang langka. Sepakat, Nyonya Alia. Ting. Gawai baru di tangan Alia berbunyi. Sebuah pesan chat masuk dari nomor Bram. Al, gimana? Si lumpuh itu nyusahin gak? Ingat ya,
Cari tahu di mana dia simpan stempel perusahaan. Siska butuh info itu buat maksudku, demi masa depan kita. Jangan lupa hapus chat ini. Bram terpeleset lidah menyebut nama Siska. Betapa ceroboh dan meremehkannya dia pada kecerdasan Alia. Alia menatap layar itu dengan dingin. Jemarinya bergerak lincah di atas layar sentuh, mengetik balasan yang dirancang untuk membuai sekaligus menjerat. Tenang aja, Mas. Si lumpuh ini gampang dibodohi. Stempelnya belum ketemu, tapi aku lihat dia simpan kunci brankas di laci obat. Nanti aku fotokan kalau dia lagi tidur. Doakan aku ya, Mas sayang. Alia menekan tombol kirim. Di seberang sana, Bram pasti sedang tersenyum lebar, merasa menang. Ia tidak tahu bahwa pesan itu dikirim oleh Alia yang sedang berdiri di samping si lumpuh yang berdiri tegak, sambil memegang kartu kredit tanpa batas yang siap digunakan untuk membeli harga diri Bram sampai ke akar-akarnya. Pagi itu, Jakarta tampak berbeda di mata Alia. Bukan lagi kota kejam yang menghimpitnya dengan kemacetan dan debu, melainkan sebuah panggung besar di mana ia akan memainkan peran utamanya. Mobil sedan mewah yang dikemudikan Rian berhenti di lobi sebuah pusat perbelanjaan paling elit di ibu kota. Pintu otomatis terbuka, dan untuk pertama kalinya, Alia melangkah turun bukan sebagai istri Bram yang harus menghitung uang receh untuk parkir, melainkan sebagai Nyonya Saga yang memegang kuasa tak terbatas. Alia mengenakan setelan sederhana yang ia temukan di lemari tamu, namun kepalanya kini tegak. Saga benar, air mata tidak akan mengubah nasib. Uang dan kekuasaanlah yang akan memutar roda kehidupan. Ia melangkah masuk ke sebuah butik internasional yang memajang gaun-gaun seharga motor di etalasenya. Seorang pramuniaga wanita dengan riasan tebal memandang Alia sekilas, lalu kembali sibuk dengan gawainya, jelas meremehkan penampilan Alia yang tanpa perhiasan. Maaf, Mbak. Di sini tidak ada diskon, ujar pramuniaga itu ketus tanpa menoleh saat Alia menyentuh sebuah gaun sutra berwarna merah marun. Barang diskonan ada di lantai dasar. Dulu, Alia pasti akan menunduk malu dan pergi dengan wajah merah padam. Tapi hari ini, Alia mengingat wajah Bram yang tertawa bersama selingkuhannya. Ia mengingat penghinaan mereka. Alia mengeluarkan dompet dari tasnya, menarik kartu berwarna hitam pekat dengan aksen emas di pinggirnya, Black Card Titanium milik Saga. Ia mengetukkan kartu itu ke meja kaca etalase. Bunyinya nyaring, tik-tik-tik, cukup untuk membuat pramuniaga itu mendongak. Mata pramuniaga itu membelalak saat mengenali kartu tersebut. Kartu yang hanya dimiliki oleh segelintir konglomerat di negeri ini. Kartu yang tidak memiliki batas belanja. Saya minta maaf, Nyonya. Ada yang bisa saya bantu? Sikapnya berubah 180 derajat, manis dan menjilat. Saya butuh perombakan total, kata Alia dingin, menatap mata wanita itu tajam. Pilihkan pakaian terbaik untuk acara formal, santai, dan bisnis. Panggilkan juga manajer salon terbaik di gedung ini ke sini. Saya tidak punya waktu untuk berjalan-jalan. Baik, Nyonya. Segera. Pramuniaga itu berlari panik memanggil rekannya. 3 jam kemudian, Alia duduk di depan cermin besar butik. Wanita di pantulan cermin itu nyaris tak dikenalinnya. Rambutnya yang dulu kusam dan selalu diikat karet gelang, kini dipotong model bob sebahu yang elegan, berkilau sehat setelah perawatan mahal. Wajahnya yang dulu pucat dan lelah, kini segar dengan riasan natural yang menonjolkan tulang pipinya yang tegas. Tubuhnya dibalut blazer putih gading dengan potongan sempurna yang memeluk lekuk tubuhnya dengan sopan namun berkelas. Ia tampak seperti wanita karir yang sukses, bukan lagi ibu rumah tangga yang teraniaya. Ting, ting, ting. Gawai di tas Alia berbunyi bertubi-tubi. Pesan chat dari Bram. Alia sengaja mendiamkannya sejak pagi. Ia membuka kunci layar dan membaca rentetan pesan itu dengan senyum miring. Al, kamu di mana? Mana uang transferannya? Katanya mau kirim pagi ini. Ibu butuh obat. Al, tegak kamu ya. Jawab chat aku. Jangan mentang-mentang jadi istri bos kamu lupa daratan. Bram panik. Tentu saja. Tanpa uang dari Alia, dia tidak bisa membiayai gaya hidup Siska yang boros. Alia tidak langsung membalas. Ia meminta pramuniaga memotret dirinya yang sedang berdiri anggun dikelilingi belasan kantong belanjaan bermerek high-end. Tas Hermes,
sepatu low boutin, dan perhiasan berlian. Alia mengirimkan foto itu ke Bram. 1 menit hening. Lalu gawai Alia bergetar panjang. Panggilan telepon masuk dari Bram. Alia menolaknya. Ia mengetik balasan chat dengan tenang. Maaf mas, aku nggak bisa angkat telepon. Si lumpuh ada di dekatku. Balasan Bram masuk secepat kilat, penuh amarah. Apa-apaan itu? Kamu belanja barang mewah sementara suamimu pusing cari uang buat ibu? Kamu gila, Al? Itu habis berapa ratus juta? Alia mengetik lagi, merangkai kebohongan yang masuk akal bagi otak picik suaminya. Mas, jangan marah dulu. Ini taktik. Si lumpuh mulai curiga kenapa aku terlihat gembel padahal dia sudah kasih uang belanja. Dia maksa aku belanja hari ini ditemani asistennya. Kalau aku menolak, dia akan curiga uangnya aku alirkan ke kamu. Tenang saja mas, barang-barang ini kan aset. Nanti kalau situasi aman, aku jual lagi tas-tas ini, uangnya aku transfer ke kamu semua. Harganya bisa naik loh. Di seberang sana, Alia bisa membayangkan Bram yang tadinya murka, kini mulai melunak karena keserakahan. Bram pasti berpikir, benar juga, tas itu harganya ratusan juta. Kalau dijual, aku bisa beli mobil baru. Oke, masuk akal. Kamu pintar juga, sayang. Maaf ya mas tadi emosi. Ya sudah, kamu simpan dulu barangnya. Jangan sampai rusak. Jaga diri baik-baik. Mas kangen. Mas kangen, cibir Alia pelan membaca pesan itu. Kangen uangku maksudmu. Alia menutup gawainya. Ia memerintahkan Rian untuk membawa semua belanjaan itu ke mobil. Sore harinya, Alia tiba kembali di rumah besar Saga. Saat ia melangkah masuk ruang tengah, Saga sedang duduk di sofa, tentu saja masih berpura-pura di kursi roda karena ada pelayan lain, membaca berkas. Pria itu mendongak. Matanya menyisir penampilan baru Alia dari ujung rambut ke ujung kaki. Untuk sesaat, Alia melihat keterkejutan di mata dingin itu, sebelum berganti menjadi tatapan apresiasi yang hangat. Uang memang kosmetik terbaik, komentar Saga datar, meski sudut bibirnya sedikit terangkat. Sekarang kamu terlihat pantas berjalan di sampingku. Saya bukan sekadar hiasan, Tuan, balas Alia tegas, meletakkan tas tangannya di meja. Saya sudah membalas pesan Bram. Saya buat dia berpikir saya belanja karena paksaan. Tuan, dan barang-barang ini nantinya akan saya jual untuk dia. Dia percaya mentah-mentah. Saga menutup berkasnya. Bagus. Buat dia merasa menang. Karena saat musuh merasa menang, disitulah mereka paling lengah. Tiba-tiba, wajah Saga berubah serius. Ia memberi isyarat agar pelayan-pelayan di ruangan itu pergi. Setelah sepi, ia berdiri dan mendekati Alia. Tapi ujian sesungguhnya baru dimulai. Alia? Maksud Tuan? Besok malam adalah gala dinner tahunan perusahaan. Semua direksi akan hadir, termasuk Pak Burhan dan sekretaris pribadinya. Siska, ujar Saga. Darah Alia berdesir mendengar nama itu. Bram juga akan datang, lanjut Saga. Pak Burhan mengundangnya sebagai karyawan teladan, padahal tujuannya untuk mempermudah Bram bertemu Siska. Kamu harus siap. Besok kamu akan bertemu suami aslimu dan selingkuhannya secara bersamaan, di depan umum, sambil bergandengan tangan denganku. Alia mengepalkan tangannya. Rasa gugup menyerang, tapi rasa benci lebih kuat. Saya siap, jawab Alia mantap. Kita lihat saja nanti. Saga mengambil sebuah kotak kecil dari saku jasnya. Tapi sebelum itu, ada satu masalah kecil yang harus kita urus sekarang. Saga menyalakan televisi besar di ruang tengah yang terhubung dengan kamera CCTV gerbang depan. Tamu tak diundang. Di layar televisi, Alia melihat pemandangan yang membuatnya menahan napas. Di depan gerbang besi yang tinggi itu, seorang wanita tua dengan daster lusuh sedang berteriak-teriak sambil memukul-mukul tiang besi. Dia tidak sendiri, dia membawa 2 koper besar. Itu ibu mertua. Ibunya Bram. Wanita yang katanya sekarat dan kena serangan jantung kemarin sore. Di layar, wanita itu tampak sangat bugar. Wajahnya merah padam karena marah, dan teriakannya terekam jelas oleh mikrofon CCTV. Buka. Saya tahu menantu saya di dalam.
Bram bilang si Alia sudah kaya raya. Saya mau minta jatah. Saya mau tinggal di sini. Buka atau saya viralkan kalau orang kaya di dalam ini menculik menantu saya. Alia menoleh pada Saga dengan wajah pias. Kebohongan Bram tentang penyakit ibunya benar-benar total. Wanita tua itu sehat walafiat dan sekarang datang untuk menjarah. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Alia panik. Saga menatap layar dengan tenang, lalu menoleh ke Alia dengan senyum tipis yang berbahaya. Sambut dia. Biarkan dia masuk. Kita butuh saksi mata untuk kehancuran anaknya sendiri, bukan? Gerbang besi raksasa itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara derit yang menyayat hati di tengah keheningan malam. Alia berdiri di teras marmer, didampingi Rian, sementara Saga mengawasi dari balik jendela lantai 2 yang gelap. Sosok wanita tua itu, Ibu Lasmi, mertua yang selama 5 tahun ini selalu Alia hormati Bak Ratu, melangkah masuk dengan dagu terangkat tinggi. Tidak ada tanda-tanda sesak napas atau wajah pucat selayaknya orang yang baru lolos dari maut. Langkahnya tegap, matanya liar menyapu kemewahan taman depan yang luas. Alia, seru Ibu Lasmi begitu melihat menantunya. Kurang ajar kamu ya. Sudah enak hidup di istana, mertua ditinggal sendirian di kampung. Alia menuruni tangga teras dengan tenang. Tidak ada lagi Alia yang buru-buru mencium tangan dan meminta maaf. Ia berdiri tegak, membalas tatapan mertuanya dengan sorot mata sedingin es. Bukankah ibu sedang sekarat di rumah sakit? Bram bilang jantung ibu kumat parah, sindir Alia datar. Ibu Lasmi gelagapan sejenak, tapi watak aslinya yang tebal muka segera mengambil alih. Ah, itu, doa anak soleh bikin ibu sembuh mendadak. Lagi pula, siapa yang betah di rumah sakit Sumpek itu? Dengar kamu dapat uang banyak dari bosmu, ibu langsung sewa taksi ke sini. Mana kamarku? Ibu mau istirahat. Tanpa rasa bersalah sedikitpun, wanita tua itu menyeret kopernya melewati Alia, seolah rumah mewah ini adalah miliknya. Rian hendak menghadang, tapi Alia mengangkat tangan, memberi isyarat untuk membiarkannya. Sesuai rencana Saga, musuh harus dibuat nyaman sebelum disembelih. Silakan, Bu. Ada kamar tamu di sayap belakang. Dekat dapur, jadi ibu gampang kalau mau ambil minum. Ujar Alia. Bagus. Siapkan makan malam. Ibu mau daging sapi, jangan tempe lagi. Perintah Ibu Lasmi sambil melenggang masuk. Malam itu, Alia memainkan perannya dengan sempurna. Ia melayani Ibu Lasmi, menyuguhkan hidangan mewah sisa makan malam Saga. Ibu Lasmi makan dengan lahap, sesekali berdecak kagum melihat perabotan kristal di sekelilingnya. Kamu beruntung, Al, gumam Ibu Lasmi dengan mulut penuh. Suamimu itu cerdas. Kalau bukan karena ide Bram menumbalkan kamu ke bos lumpuh itu, kita nggak akan mencicipi daging selembut ini. Tangan Alia yang sedang menuangkan air berhenti di udara. Jadi ibu tahu Bram menjual saya? Ibu Lasmi tertawa meremehkan. Tahulah, itu kan rencana kami berdua. Bram itu mau jadi orang sukses. Al, dia butuh modal. Kamu sebagai istri ya harus berbakti. Nanti kalau Bram sudah jadi direktur dan nikah sama Neng Siska, kamu juga pasti dikasih pesangon kok. Nggak usah baper. Prang. Teko air di tangan Alia menghantam meja, menumpahkan isinya. Namun wajah Alia tetap datar, meski hatinya mendidih. Pengakuan itu keluar begitu mudah, seolah Alia hanyalah barang bekas yang siap dibuang setelah habis manisnya. Neng Siska. Ibu sudah kenal dia? Pancing Alia, tangannya diam-diam menyentuh gawai di saku celemeknya, memastikan fitur perekam suara menyala. Kenal dong. Dia itu wanita berkelas, cantik, anak orang kaya. Bukan kayak kamu, yatim piatu miskin, cerocos Ibu Lasmi tanpa saringan. Bulan lalu ibu diajak Siska cek kandungan. Cucu ibu laki-laki, Al. Bibit unggul. Makanya kamu jangan pelit. Kuras harta bosmu itu, kasih ke Bram buat modal lahiran anak Siska. Alia tersenyum. Senyum yang mengerikan. Rekaman itu sudah tersimpan aman. Bukti perselingkuhan, rencana penipuan, dan keterlibatan mertua. Cukup untuk menyeret mereka semua ke meja hijau, dan memiskinkan mereka tanpa ampun. Tentu, Bu. Saya akan usahakan, jawab Alia manis. Sekarang ibu istirahat ya.
Besok saya ada acara penting sama bos. Keesokan harinya, suasana di kediaman Saga sibuk luar biasa. Ini adalah hari gala makan malam perusahaan. Rian sibuk mengatur keamanan, sementara para penata rias profesional didatangkan khusus untuk Alia. Di kamarnya, Saga sedang melakukan latihan terakhir. Ia berjalan bolak-balik di depan cermin, membiasakan kakinya yang sudah lama pura-pura lumpuh untuk melangkah dengan wibawa seorang penguasa. Alia masuk, sudah mengenakan gaun malam berwarna biru tua berbahan bludru yang memeluk tubuhnya dengan elegan. Bahunya terekspos, menonjolkan kulitnya yang bersih bercahaya. Di lehernya melingkar kalung berlian pinjaman dari koleksi Ibunda Saga. Saga berhenti melangkah. Ia menatap Alia lama, tatapan yang membuat pipi Alia memanas. Sempurna, puji Saga singkat. Bram tidak akan mengenali wanita yang dia buang. Ibu Bram memaksa ikut, lapor Alia. Dia dengar ini pesta orang kaya, dia mau pamer baju baru yang dia curi dari lemari saya. Biarkan dia ikut. Saga menyeringai sambil merapikan manset kemejanya. Malam ini kita butuh penonton di barisan depan saat pertunjukan dimulai. Malam itu, ballroom Hotel Grand Hyatt dipenuhi oleh para petinggi perusahaan, kolega bisnis, dan sosialita ibu kota. Lampu kristal raksasa menggantung megah, memantulkan cahaya keperhiasan para tamu undangan. Di salah satu meja bundar dekat panggung utama, Bram duduk dengan gelisah. Ia mengenakan jas sewaan yang agak kesempitan di bagian perut. Di sebelahnya duduk Siska, tampil mencolok dengan gaun merah menyala yang terlalu ketat, memamerkan perutnya yang mulai sedikit membuncit. "Mas, mana istrimu itu?" bisik Siska ketus. Katanya dia bakal dorong kursi roda si lumpuh. Aku mau lihat tampang babunya. Sabar, Yang. Pasti mereka datang, jawab Bram gugup. Ia terus melirik ke pintu masuk. Hatinya berdebar tak karuan. Ia berharap Alia tidak melakukan hal memalukan. Ingat, begitu Pak Burhan mengumumkan pengangkatan direktur baru, kita langsung naik panggung. Di meja yang sama, Ibu Lasmi duduk sambil mencomot kue-kue kecil dengan rakus. Ia datang terpisah menggunakan taksi daring karena Bram melarangnya satu mobil dengan Siska, takut ketahuan orang kantor sebelum pengumuman. Tenang aja, Neng Siska, Ibu Lasmi mengedipkan mata. Si Alia itu nurut sama ibu. Nanti ibu suruh dia ambilkan minum buat kamu. Tiba-tiba, lampu ruangan meredup. Musik orkestra berhenti. Suara pembawa acara menggema dari pengeras suara. Hadirin sekalian, mohon berdiri untuk menyambut Presiden Direktur Utama kita, Tuan Saga Abimanyu, beserta istri tercinta, Nyonya Alia Abimanyu. Pintu utama ballroom terbuka lebar. Sorot lampu sorot, spotlight, langsung mengarah ke sana. Bram menahan napas, matanya menyipit mencari kursi roda. Siska menyiapkan senyum mengejek. Ibu Lasmi menjulurkan leher. Namun, tidak ada kursi roda. Hening melanda seluruh ruangan. Di ambang pintu, dua sosok berdiri berdampingan. Saga, mengenakan tuxedo hitam, berdiri tegap menjulang setinggi 185 cm, gagah perkasa tanpa sedikit pun terlihat cacat. Tangannya menggandeng mesra seorang wanita yang kecantikannya membuat semua wanita di ruangan itu tampak pudar. Alia berjalan dengan dagu terangkat, anggun, dan memancarkan aura kekuasaan yang mengintimidasi. Bram ternganga. Gelas sampahnya di tangan Siska terlepas dan pecah berkeping-keping di lantai. Mereka tidak melihat majikan lumpuh dan istri pembantu. Mereka melihat raja dan ratu yang baru saja memasuki arena pembantaian. Saga menatap lurus ke arah meja Bram, lalu membisikkan sesuatu ke telinga Alia. Alia tersenyum, lalu mereka mulai melangkah menuruni tangga menuju kerumunan yang terbelah memberi jalan. Setiap langkah kaki Saga yang mantap menghantam lantai, seolah menghitung mundur detik-detik kehancuran Bram. Keheningan di aula besar itu begitu mencekam hingga suara detak jantung Bram sendiri terdengar, seperti gendang perang di telinganya. Ia tidak berkedip. Matanya terpaku pada sosok pria yang melangkah tegap menaiki panggung. Tidak ada kursi roda. Tidak ada kaki yang menyeret. Langkah Tuan Saga mantap, penuh kuasa, seolah setiap pijakan kakinya menegaskan siapa pemilik sesungguhnya dari kerajaan bisnis ini. Dan di sampingnya, Alia. Wanita yang tadi pagi masih ia bentak lewat pesan chat karena urusan uang belanja,
kini berdiri di bawah sorot lampu dengan kilauan berlian yang menyilaukan. Alia tidak menunduk malu seperti biasa. Ia menatap lautan manusia itu dengan sorot mata ratu, dingin dan tak tersentuh. Mustahil, desis Siska, wajahnya memucat di balik riasan tebalnya. Itu kalung blue sapphire warisan keluarga Abimanyu. Harganya miliaran. Kenapa babu itu yang memakainya? Ibu Lasmi, yang duduk di sebelah Siska, tersedak kue yang sedang dikunyahnya. Matanya melotot nyaris keluar. Alia? Itu Alia menantuku? Kok dia tinggi? Kok dia cantik? Di atas panggung, Saga menerima mikrofon dari Rian. Ia tidak langsung bicara. Ia membiarkan keheningan menyiksa ratusan tamu undangan yang selama ini bergunjing tentang kelumpuhannya. Tatapannya menyapu ruangan, lalu berhenti tepat di meja nomor 13. Meja tempat Bram, Siska, dan Pak Burhan duduk. Saga tersenyum. Senyum yang membuat darah Bram membeku. Selamat malam. Suara bariton Saga menggema jernih, menggetarkan dinding aula. Maaf jika saya mengejutkan Anda semua dengan berdiri di sini. Ada pihak-pihak tertentu yang sangat berharap saya tetap duduk di kursi roda selamanya, atau lebih baik lagi, mati. Bisik-bisik mulai terdengar riuh. Pak Burhan, wakil direktur yang menjadi atasan Siska, tampak berkeringat dingin. Ia melonggarkan dasinya dengan panik. Malam ini, saya dijadwalkan untuk mengumumkan perombakan direksi. Lanjut Saga. Namun sebelum itu, saya ingin memperkenalkan wanita luar biasa di samping saya. Istri saya, Alia Abimanyu. Wanita yang menyelamatkan saya dari kecelakaan yang dirancang orang dalam, dan wanita yang dengan sabar mengumpulkan bukti saat musuh mengira dia hanyalah wanita bodoh. Bram merasa lututnya lemas. Ia merosot di kursinya. Mengumpulkan bukti? Bramantio, panggil Saga tiba-tiba. Namanya disebut lantang tanpa gelar bapak. Sorot lampu sorot seketika berpindah, menyorot tajam ke arah Bram yang kini tampak seperti tikus terperangkap. Seluruh mata di ruangan itu menoleh padanya. Silakan maju ke depan, perintah Saga. Nadanya bukan undangan, melainkan titah. Bram gemetar. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya goyah. Siska di sebelahnya memalingkan wajah, pura-pura tidak kenal. Ibu Lasmi justru mencoba bersembunyi di bawah taplak meja. Dengan langkah terseok-seok, Bram berjalan menuju panggung. Pikirannya kacau. Apakah ini pelantikan? Apakah Saga mau memaafkannya karena Alia sudah merayunya? Harapan naif itu muncul sesaat. Begitu Bram sampai di bawah panggung, Saga memberi isyarat pada operator layar besar di belakangnya. Hadirin sekalian, Pak Bramantio ini sangat ingin menjadi direktur. Mari kita lihat portofolionya. Layar raksasa di belakang panggung menyala. Namun, bukan grafik prestasi penjualan yang muncul. Yang muncul adalah tangkapan layar percakapan chat antara Bram dan Siska. Kemudian video CCTV saat Bram menyerahkan data rahasia perusahaan kepada saingan bisnis di sebuah kafe. Lalu, bukti aliran dana korupsi, transfer 500 juta rupiah dari kas perusahaan ke rekening pribadi Bramantio, lalu diteruskan ke rekening Siska Anggraini untuk pembelian apartemen. Aula itu meledak dengan suara kaget dan cemoohan. Penggelapan dana, penjualan rahasia perusahaan, dan percobaan pembunuhan berencana dengan menyabotase mobil saya, bekerja sama dengan Pak Burhan. Suara Saga menggelegar, memvonis Bram di depan ratusan saksi mata. Wajah Bram pucat pasi, seputih kertas. Ia menoleh ke arah Alia, mencari belas kasihan. Alia. Bram memelas, suaranya serak. Tolong aku, Dek. Mas hilaf. Mas cuma disuruh Siska. Mas sayang sama kamu. Alia melangkah maju mendekati bibir panggung, menatap Bram dari ketinggian. Tidak ada air mata di wajah cantiknya. Ia mengambil mikrofon dari tangan Saga. Mas sayang sama aku? Tanya Alia lembut, suaranya terdengar ke seluruh penjuru ruangan melalui pengeras suara. Atau mas sayang sama uang hasil menjual istrimu sendiri? Alia mengeluarkan gawai barunya, memutar rekaman suara Ibu Lasmi semalam yang mengaku bahwa Bram memang sengaja menumbalkannya demi modal menikahi Siska. Suara cempreng Ibu Lasmi menggema jelas, Bram itu mau jadi orang sukses, kamu sebagai istri ya harus berbakti, nanti kalau nikah sama Neng Siska, kamu dikasih pesangon.
Tamat sudah. Bram jatuh berlutut di lantai panggung. Hancur. Aibnya telanjang di depan dunia. Kamu bukan hanya suami yang gagal, Mas. Kamu adalah manusia yang gagal, ucap Alia dingin. Dan oh ya, mengenai istri bodoh yang sering kamu tertawakan di chat bersama selingkuhanmu itu. Istri bodoh itulah yang menyerahkan semua bukti ini ke polisi pagi tadi. Seolah dikomando, pintu samping aula terbuka. 4 orang petugas kepolisian berseragam lengkap masuk dengan derap langkah tegas. Mereka langsung meringkus Pak Burhan yang mencoba kabur lewat pintu belakang, lalu bergerak menuju panggung untuk memborgol Bram. Alia, jangan lakukan ini. Ibu, mana ibu? Bram berteriak histeris saat tangan dingin borgol mengunci pergelangan tangannya. Ibu Lasmi, yang melihat anaknya diseret polisi, tiba-tiba berlari ke depan panggung. Bukan untuk membela anaknya, tapi dia bersimpuh di kaki Alia. Alia, enduk. Ibu nggak tahu apa-apa. Ibu cuma disuruh Bram. Jangan penjarakan ibu. Kamu kan mantu kesayangan ibu. Raung wanita tua itu tanpa tahu malu. Alia menatap mertuanya dengan tatapan jijik. Mantu kesayangan? Bukannya saya cuma yatim piatu miskin yang mau kalian peras. Alia memberi isyarat pada Rian. Bawa wanita ini keluar. Pastikan dia tidak membawa satupun barang dari rumah saya, termasuk baju yang dia curi dari lemari saya. Siska, yang melihat 2 pelindungnya, Bram dan Pak Burhan, ditangkap, mencoba menyelinap pergi di tengah kerumunan. Namun Saga lebih cepat. Dan untuk Nona Siska, suara Saga menghentikan langkah wanita itu. Surat pemecatan Anda sudah ada di meja satpam. Dan pengacara saya akan menuntut pengembalian apartemen yang dibeli dengan uang curian perusahaan. Anda akan melahirkan di penjara. Siska menjerit histeris saat polisi wanita menggelandangnya keluar. Pesta itu berubah menjadi arena pengadilan yang brutal namun memuaskan. Bram diseret keluar sambil terus meneriakkan nama Alia, tapi Alia sudah berbalik badan. Ia kembali menggandeng lengan Saga. Saga menatap istrinya dengan bangga. Ia mengangkat gelas sampanyenya tinggi-tinggi. Untuk awal yang baru, bisik Saga. Untuk akhir dari kebodohan, balas Alia mantap, mendentingkan gelasnya. Namun, saat Bram sudah hilang di balik pintu, Alia merasakan kakinya sedikit goyah. Adrenalinnya mulai surut, digantikan oleh rasa lelah yang luar biasa. Saga, dengan sigap menahan pinggang Alia agar tidak jatuh. Bertahanlah sedikit lagi, Ratu. Bisik Saga lembut, jauh dari kesan dingin yang biasa ia tampilkan. Setelah ini, kita pulang. Ada hal yang harus kita selesaikan berdua, sebagai suami istri yang sesungguhnya. Wajah Alia memanas. Ia baru sadar, kontrak, pernikahan pura-pura, itu secara teknis sudah selesai dengan hancurnya Bram. Kini ia berhadapan dengan realita baru. Ia terikat pernikahan sah dengan pria paling berbahaya sekaligus paling mempesona di ruangan ini. Dan malam ini, mereka akan pulang ke kamar yang sama. Lampu-lampu kota yang gemerlap perlahan tertinggal di belakang, saat mobil sedan mewah itu, meluncur menembus keheningan malam menuju kediaman utama. Tidak ada musik, tidak ada percakapan. Hanya deru halus mesin dan napas Alia yang mulai teratur setelah badai emosi yang baru saja ia lewati. Alia menyandarkan kepalanya di jendela mobil. Pesta itu telah usai. Panggung sandiwara telah ditutup dengan sangat megah. Bram sudah di tangan polisi, Ibu Lasmi diusir dengan hina, dan Siska sedang meraung di sel tahanan. Misi selesai. Sesampainya di rumah besar itu, Alia langsung menuju kamar utama. Ia melepas sepatu hak tingginya yang menyiksa, lalu berjalan menuju meja rias. Dengan perlahan, ia melepas kalung berlian pinjaman itu, meletakkannya kembali ke dalam kotak beludru. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Riasan wajahnya masih sempurna, tapi matanya menyeratkan kelelahan yang mendalam. Sudah selesai, bisik Alia pada dirinya sendiri. Ia membuka lemari, mengeluarkan koper lamanya, koper lusuh yang ia bawa saat pertama kali diusir Bram ke tempat ini. Alia mulai memasukkan baju-baju sederhananya. Daster katun, kaos oblong, celana kain. Ia tidak menyentuh satupun gaun mewah, atau tas bermerek yang dibelikan Saga. Itu bukan miliknya. Itu properti sandiwara.
Suara pintu terbuka membuat Alia menoleh. Saga berdiri di sana. Ia sudah melonggarkan dasi kupu-kupunya. Kemeja putihnya sedikit terbuka di bagian atas, memperlihatkan dada bidangnya. Pria itu bersandar di bingkai pintu, menatap tumpukan baju di dalam koper Alia dengan kening berkerut. "Apa yang sedang kamu lakukan?" tanya Saga, suaranya rendah namun tajam. "Berkemas, Tuan," jawab Alia pelan, tanpa berani menatap mata elang itu. "Tugas saya sudah selesai. Bram sudah hancur. Perjanjian kita adalah saya membantu Tuan melawan musuh, dan Tuan membantu saya membalas dendam. Sekarang semuanya sudah lunas." Alia menutup koper itu, lalu meletakkan kartu kredit hitam dan gawai mahal pemberian Saga di atas meja nakas. "Terima kasih atas segalanya. Saya akan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama besok, supaya Tuan bisa bebas dari..." "Brak!" Alia tersentak kaget. Saga bergerak secepat kilat, menendang koper Alia hingga terlempar ke sudut ruangan. Sebelum Alia sempat memprotes, Saga sudah mencengkeram kedua bahunya, mendesaknya ke dinding. "Siapa yang memberimu izin untuk pergi?" desis Saga di depan wajah Alia. Napasnya hangat menerpa kulit Alia, berbau mint dan alkohol samar. "Thea, tapi kontraknya." "Persetan dengan kontrak," potong Saga kasar. Mata pria itu berkilat marah, namun ada sesuatu yang lain di sana. Rasa takut kehilangan. "Kamu pikir saya melakukan semua ini hanya untuk membalas dendam pada bawahan korup seperti Bram?" Saga menatap Alia lekat-lekat. "Saya memilihmu bukan karena kamu bodoh atau mudah diatur. Saya memilihmu karena saya melihat caramu bertahan hidup. Saya melihat wanita yang tetap tegar meski dunianya runtuh." Saga melepaskan cengkeramannya, lalu menyentuh pipi Alia dengan lembut, kontras dengan nada bicaranya yang keras tadi. "Malam pertama saat kamu masuk ke kamar ini, saat kamu ketakutan tapi tetap berusaha merawat saya yang pura-pura lumpuh. Saat itulah saya tahu, saya tidak bisa membiarkanmu pergi." Air mata Alia menetes tanpa bisa ditahan. "Tapi saya janda, Tuan. Bekas istri penipu. Saya tidak pantas bersanding dengan..." Saga membungkam bibir Alia dengan ciuman. Bukan ciuman yang menuntut, melainkan ciuman yang dalam, penuh rasa kepemilikan dan janji. Alia membeku sesaat, namun kehangatan tubuh Saga meluluhkan pertahanannya. Ia memejamkan mata, membalas ciuman itu, menumpahkan segala rasa sakit dan kerinduan yang selama ini ia pendam. Ketika Saga melepaskan tautan bibir mereka, Alia terengah-engah. Wajahnya merona merah. "Mulai detik ini, hapus kata Tuan dari mulutmu," bisik Saga. "Panggil aku Mas, atau Abang, atau Sayang. Terserah kamu. Yang jelas, kamu adalah Nyonya Saga Abimanyu. Bukan pura-pura. Bukan kontrak. Tapi selamanya." Alia mengangguk, terisak haru. Saga memeluknya erat, menenggelamkan wajah Alia di dada bidangnya yang kokoh. 3 bulan kemudian, Alia duduk di kursi pengunjung yang dibatasi kaca tebal di lapas Cipinang. Di seberangnya, duduk seorang pria kurus dengan kepala botak dan seragam biru kusam. Bram. Wajahnya tirus, matanya cekung kehilangan cahaya. Tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan mantan manajer yang dulu sering membentak Alia. "Gugatan cerai kita sudah putus, Mas," kata Alia datar, menyodorkan salinan putusan pengadilan lewat lubang kecil di bawah kaca. Bram menatap kertas itu dengan tangan gemetar. "Al, tolong Mas. Al. Di sini neraka. Teman satu sel Mas preman semua. Mas dipukuli tiap hari. Makanan Mas diambil." Bram menempelkan telapak tangannya ke kaca. "Ibu sekarang stroke, Al. Dia tinggal di panti jompo dinas sosial, karena rumah di kampung sudah disita bank. Siska? Dia keguguran di penjara dan sekarang gila. Mas sendirian, Al. Mas hancur." Alia mendengarkan itu semua tanpa ekspresi. Dulu, hati nuraninya pasti akan tergerak untuk menolong. Tapi tidak kali ini. Rasa ibanya sudah mati dibunuh oleh pengkhianatan Bram sendiri. "Itu adalah hasil panen dari apa yang Mas tanam," jawab Alia dingin. "Nikmati sisa hidupmu di sini, Mas. Jangan pernah hubungi aku lagi." Alia berdiri, membalikkan badan, dan berjalan pergi. Alia, jangan pergi.
Alia, teriakan Bram terdengar samar di redam kaca tebal, namun Alia tidak menoleh sedikit pun. Ia melangkah keluar dari gedung penjara yang suram itu. Di luar, sinar matahari bersinar terang. Sebuah mobil mewah sudah menunggu. Pintu belakang terbuka, dan Saga duduk di sana sambil tersenyum, mengulurkan tangan. Alia menyambut tangan suaminya. Ia masuk ke dalam mobil, meninggalkan masa lalunya yang kelam di balik gerbang besi penjara. Sudah selesai? Tanya Saga sambil mengecup punggung tangan Alia. Sudah, jawab Alia mantap. Ia menyandarkan kepala di bahu suaminya. Sekarang kita mau kemana? Saga mengeluarkan gawainya, menunjukkan sebuah pesan chat dari arsitek kepercayaan mereka. Foto sebuah desain rumah peristirahatan di tepi pantai pribadi. Kita akan membangun istana kita sendiri. Jauh dari kebisingan, hanya ada kita dan mungkin kamar bayi yang perlu kita siapkan segera. Goda Saga sambil mengedipkan mata. Alia tersenyum bahagia, wajahnya merona. Ia bukan lagi istri pengganti. Ia bukan lagi tumbal. Ia adalah ratu yang sesungguhnya, yang telah menemukan rajanya. Dan bagi mereka yang pernah menyakitinya, karma telah menuntaskan tugasnya dengan sempurna. Mobil itu melaju pergi, membawa Alia menuju masa depan yang cerah, meninggalkan Bram yang kini hanya tinggal sebuah nama di masa lalu yang menyedihkan. Tamat.